Tahukah Anda? Jangan beli mobil EV manapun tahun 2026. Sebelum tahu, yang dealer tidak tahu. Selamat datang di Anatomi Revolusi Baterai EV, panduan lengkap untuk 2025-2026. Dalam video ini, kita akan mengupas teknologi sel, strategi pengisian daya, dan realitas kepemilikan mobil listrik di Indonesia. Baterai adalah jantung dari kendaraan listrik. Baterai mewakili 30-40% dari total nilai kendaraan dan sangat penting untuk performa, jangkauan, stabilitas, dan nilai jual kembali. Permintaan global untuk baterai kendaraan listrik juga mempercepat transisi menuju elektrifikasi. Persaingan di dunia sel baterai adalah antara LFP dan NMC. LFP menawarkan siklus hidup yang lebih panjang, karakteristik yang stabil, dan lebih aman terhadap panas berlebih, sehingga cocok untuk perjalanan harian di perkotaan. NMC memberikan kepadatan energi dan jangkauan yang tinggi, ideal untuk perjalanan jarak jauh dan kendaraan premium. Sistem Manajemen Baterai atau BMS adalah otak pelindung baterai. Sistem ini menyediakan pemantauan suhu, tegangan, dan arus secara real-time, memastikan pencegahan ekstrem, penyeimbangan sel, dan kontrol termal untuk efisiensi dan keamanan optimal. Kami membandingkan 400 volt pilihan cerdas saat ini dan 800 volt kecepatan masa depan. 400 volt kompatibel dengan sebagian besar SPKLU di Indonesia, tetapi terbatas dalam kapasitas pengisian daya. 800 volt memungkinkan pengisian daya lebih cepat dan kapasitas lebih tinggi, mengoptimalkan waktu perjalanan. Ekosistem pengisian daya terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat 1 dan 2, AC, rumah, adalah yang paling hemat biaya untuk penggunaan sehari-hari. Pengisian cepat DC tersedia secara luas di tempat istirahat dan pusat perbelanjaan. Pengisian DC ultra cepat eksklusif untuk arsitektur 800 volt dan membutuhkan infrastruktur khusus. Panas ekstrim adalah musuh utama baterai kendaraan listrik. Suhu di atas 35 derajat Celcius mempercepat reaksi kimia internal, mengurangi jarak tempuh hingga 30%, dan masa pakai baterai hingga 30%. Sistem manajemen termal harus bekerja lebih keras, berpotensi mengurangi daya untuk pendinginan. Untuk memperpanjang masa pakai baterai, ikuti aturan emas, yaitu mengisi daya antara 20% dan 80%. Manfaatkan prakondisi untuk membawa baterai ke suhu optimal sebelum pengisian cepat. Untuk parkir, pilih tempat yang sejuk dan hindari sinar matahari langsung. Baterai kendaraan listrik dirancang agar tahan lama. Biasanya hanya kehilangan 1-2% kapasitas per tahun dalam penggunaan normal. Namun, paparan suhu tinggi kronis dan pengurasan baterai hingga 0% secara rutin dapat menyebabkan degradasi yang parah. Biaya penggantian baterai bervariasi menurut segmen, mulai dari 100 juta rupiah untuk mobil kelas bawah hingga 300-500 juta rupiah untuk SUV premium. Kabar baiknya adalah perbaikan sebagian dimungkinkan, hanya mengisolasi modul yang rusak dan secara signifikan mengurangi biaya. Saat memeriksa kendaraan listrik bekas, prioritaskan laporan State of Health atau SOH dari BMS. Selidiki riwayat pengisian cepat dan pastikan status garansi resmi masih berlaku dan belum dibatalkan karena modifikasi atau kecelakaan. Era baterai solid state diproyeksikan akan tiba pada tahun 2026. Produsen mobil besar sedang mempersiapkan produksi massal. Baterai solid state lebih aman, lebih ringan, dan diproyeksikan dapat meningkatkan kepadatan energi sebesar 50-80%, memperpanjang jangkauan hingga 1000 km. Beralih ke kendaraan listrik, EV, berarti mengadopsi ekosistem energi baru. Sesuaikan pilihan EV Anda dengan gaya hidup Anda. Baik Anda seorang komuter perkotaan, pelancong jarak jauh, visioner teknologi, atau pembeli EV bekas. Pilihlah berdasarkan data dan gaya hidup, bukan hanya berdasarkan tren.